dimana ini jadwalnya kalian kan masuk akad di kelas kalian untuk kebetulan untuk tema hari ini itu adalah ini tuh karir pocket. Ada yang tahu istilah atau terjemah dari karir pocket? Kantong karir. Oh iya, hebat, kantong karir. Sebelum itu, kan kakak belum pada kenal nih sama kalian. Boleh perkenalkan dulu nggak? Boleh. Sama nanti boleh sebutin nama, alamat, dan hobinya ya. Bersedia? Iya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri. Nama saya Aziza. Alamatnya di Sadir. Hobi saya tidur. Tidur ya? Wah, kenapa? Hobi tidur? Sepanjang hari tidur? Enggak itu sedikit. Oh, tergantung. Oke, selanjutnya. Ingat ya, Aziza hobinya tidur. Gampang itu. Terus selanjutnya. Nama saya Sisil ya, Walina. Iya, oke. Teman-teman. Sisil. Iya. Bukan ini yang buat Sisil. Ya, Sisil. Apa? Namanya Sisil. Dari mana? Dari sekarang lagi di sakit. Apa di sakit? Hobinya rasa di mana? Kenapa emang orang suka banget kerja? Soalnya 2008 kita dibikin. Selanjutnya, ingat ya, tidur, Aziza, selanjutnya Sisil itu dia oke. Terus, yang pakai kerudung hitam. Iya, pakai hitam. Nama saya Mita Aulia. Aulia. Hobinya di sakit. Hobinya baca. Hobi. Baca pantesan ya. Aktivis ya. Yang aktivis ya. Selanjutnya, Kenalin, nama aku Muhammad Aini. Tinggalnya di Sahir. Hobinya suka keliling-keliling kemana aja yang penting di rumah cari kampung. traveling dong. Iya. Udah sejauh mana nih travelingnya? Gak jauh-jauh. Traveling biasa. Oh, selanjutnya, Nama aku Hana Mira Lasana. jauh sekali ya. Lagi kasih-kasih kak. Ibu dikasih kak. Hana, ya. Alamat di Sahir. Ya. Hobinya sama baca buku. Wis. Apa sih? Selanjutnya, Nama aku namanya Syifa. Belajarnya di sakit. Hobinya makan. kayaknya semua juga hobi makan. Termasuk saya juga agak lain juga. Selanjutnya, Memang aku pilih dari Sahid juga kayak yang lain. Terus hobi aku baca kayak Minta. kan saya manis ya. Kita jadi bohong atau banyak mata. Selanjutnya, Nama aku Rami. Tinggalnya di Sahid. Hobi baca novel. udah berapa banyak novel yang sudah dibaca? Satu cuma baca satu. Sampai kapan segitunya? Enggak, satu dari stok doang. Nanti kalau ada rezeki kita beliin. Oh ya, selanjutnya. Kenalin aku Maelva. Aku dari Sahid. Aku di mana? Mana hatinya? Yang di mana Pak kelasnya? Yang di sana. Oke, berarti udah saling kenal ya satu sama lain ya. Iya. Coba yang hobinya tidur siapa tadi? Bisa. Yang hobinya makan? Nasi. Kenal ya berarti ya. Oke. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Hasna Iva. Bisa kalian panggil Hasna aja. Bisa Hasna maksudnya bisa kakak, ibu, atau umi, atau apapun itu. Kalian bisa panggil senyaman kalian. Dan di samping saya ada Perkenalkan, nama Elsa. Bisa panggil Elsa aja atau Kak Elsa. jadi namanya Elsa ya. Baik, sebelum masuk ke bimbingan konseling, bimbingan karir kita nih, kita judulnya yaitu bimbingan karir, di mana kita akan ada sesi bimbingan karir itu kurang lebih satu sesinya itu 30
sebelumnya ada yang tahu nggak tentang bimbingan karir itu apa? Jadi bimbingan karir ini proses memberikan informasi kepada individu atau kepada siswa tentang perjalanan karir. Nah, ada yang tahu nggak sih karir itu apa? Karir biasa aku suka ada. Untuk masa depan. Ya betul. Persiapan untuk masa depan ada lagi. Jadi karir itu adalah proses berkembangnya pekerjaan suatu seseorang. Jadi yang tadinya kalau misalkan kita bekerja jadi bendahara, naik jadi ketua atau misalkan jadi manajernya. Nah, itu suatu proses dari perkembangan sebuah karir gitu. Jadi ada perkembangannya dalam suatu pekerjaan. Jadi nggak stuck di situ aja. Kan sekarang nih kalian jadi kemarin kan kalian jadi MTS, terus lanjut lagi ke MA, lanjut lagi nanti MA pasti kalian ingin kuliah. Nah itu di kuliah mungkin ada yang kerja, ada yang jadi pengusaha atau yang jadi pengusaha, terus jadi guru segala macam, itu termasuk kalian. Jadi nggak stuck di situ aja. Kira-kira kalian paham atau enggak? Oke, di sini ada medianya, namanya kita itu bukan hanya kasih informasi, tapi kita juga bermain dalam media tersebut. Nah, di sini nih ada yang namanya karir pocket. Di sini ada yang jurusan NIA siapa atau apa sih IPA siapa? Bisa Syifa sama ini. Yang selebihnya berarti IPS. Ya. Nah, baik di sini. Bermainnya adalah, nah, nanti tata cara dulu Kak, dulu Kak. Dua. Ada satu. Jadi cara bermainnya, kira-kira mau gimana nih? Mau dari sini ke sini atau dari sini? Dari sini. Dari perkenalan dari sini. Mau dari mana? Berarti awalnya. Oh iya, berarti dari kanan dulu ya. Tidak lupa ya. Cara bermainnya nanti ambil satu dari ini, dari plastik. Habis itu nanti sesuai dengan apa ini, misalkan temanya kesehatan. Nah nanti kalian ngambil kesehatan, satu dari kesehatan. Setelah ngambil dari kata kesehatan, balik sini. Apakah jurusan tersebut sudah sesuai apa yang kamu inginkan? Kalau misalkan dia kasih alasannya, kalau tidak juga kasih alasannya, baru itu ngambil satu. Paham? Ini ada IPA sama IPS. Jadi ini itu adalah rumpun ilmu. Jadi kalau di IPA itu kan kita ada, kalau misalkan mau masuk universitas atau kampus itu kan ada jurusannya gitu kan, mata pelajaran. Jadi rumpun ilmu kesehatan itu apa gitu. Terus di IPS ekonomi sama bisnis itu apa gitu. Jadi disesuaikan dengan rumpun ilmu pas SMA gitu, IPA atau IPS gitu. Ya berarti siap ya? Insya Allah ini sesuai dengan, mudah-mudahan sesuai dengan jurusan kalian. Jadi nanti di dalam itu kayak ada cita-cita, misalkan Kak Kasna cita-citanya jadi dokter. Oh berarti di sini ambil ilmunya apa? Boleh ambil sesuai kertas ataupun enggak juga sesuai dengan rumpun ini juga apa sih? Oke, ya Allah ambil. Jadi suaranya Bahasa dan seni. bahasa dan seni. Sesuai ya, IPS ya? Ya. Ambil apa aja? Bacain yang keras. Sering ditawa ya. Iya, enggak lah. Sastra Cina. Sastra Cina, coba. Teman-teman, tahu nggak ada beberapa perusahaan tiongkok yang mendekatkan sama Indonesia. Salah satunya TikTok. Nah, itu. Terkadang mereka memasukkan kemampuan bahasa Mandarin sebagai lowongan kerjanya loh. Hal ini menjadi poin plus di kaum melamar pekerjaan.
mata kuliah pengantar linguistik Cina, sejarah kontemporer Cina, pengantar kebudayaan Cina, terjemahan Cina di Indonesia, kajian kesusastraan Cina, dan lain-lain. Prospek kerja, penerjemah, personal asisten di perusahaan Cina, jurnalis, dan tenaga pengajar. Nah, itu kan yang kamu ambil kan dari bahasa ya, bahasa dan sastra. Di sini kamu ngambil satu sastra Cina di mana nanti bisa mata kuliahnya itu bisa pengantar linguistik Cina, sejarah kontemporer Cina, pengantar budaya Cina, sama terjemahan Cina. Jadi prospek kerjanya juga nggak hanya penerjemah ternyata. Jadi bisa personal asisten di perusahaan Cina, jurnalis, sama tenaga pengajar. Jadi tapi yang kita sering tahu, kamu tahu nggak dengan yang kamu ambil? Maksudnya ternyata ada nih bahasa sama Cina. Kira-kira apakah jurusan yang kamu ambil tadi itu sesuai nggak sih apa yang sekarang kamu jalani? Enggak. Alasannya kenapa? Karena kan ada bahasa itu. Lainnya sama apa? Aku mau punya usaha. Oh, ekonomi bisnis ya. Kenapa alasannya? Menjadi orang Enggak apa-apa, soalnya aku mau ikut motivasi dari papa. Oh, punya pewaris ya, Pak. Terus hal yang udah kamu lakuin untuk mencapai itu gitu apa? Mencapai Kan pasti nanti kalau misalkan kita lanjut kuliah tuh ada seleksinya gitu. Terus apa gitu yang udah kamu persiapkan? Belajar atau berdoa atau gimana gitu? Sejauh ini kita sampai organisasi sebelumnya aku belajar tentang ekonomi dan yang bisa aku ambil buat itu. Mudah-mudahan sesuai ya, nanti kamu bisa ambil apa yang kamu kira-kira mau kuliah di mana nih yang kira-kira ada yang kamu cita-citakan. PB bisa. Lagi mau belajar Universitas Papua. Oh, di sini dong. Ya, oke. Ambil motivasinya. Bacain keras. Kalau capek istirahat, jangan malah berhenti lanjutkan semua mimpi yang sudah kamu lakukan sampai ada juga. Waktunya mimpi itu tercapai dan kesuksesan ada pada diri. Ya, nah, bahkan di dalam mahfuzat aja al-i'tidadu al-nasi. Jadi kesuksesan atau kemandirian itu berasal dari kemandirian kita. Jadi kita tuh cuma tergantung orang lain. Misalkan nih, orang tua kamu tuh tadi kan udah ekonominya atau bisnisnya udah bagus. Walaupun punya orang tua seperti itu, tetap kamu itu sukses, kamu itu akan di tangan kamu sendiri. Jadi kalau capek gak apa-apa, wajar. Misalnya kita capek dengan sekolah, kita capek dengan kegiatan asrama maupun kegiatan sekolah, itu apa? Kita istirahat dulu, tapi kita nggak bolehnya. Kita menyerah itu hal yang dosa kalau menurut statement dari Mas. Itu ya teman-teman ya. Berarti kalian jadi paham nih di dalam sastra sama bahasa itu ada yang namanya sastra Cina. Itu masuk ke dalam rumpun IPS, itu maksudnya kegiatan IPS. Oke, selanjutnya Rahmi. Nih. Ini saya ubah tuh. Belajarnya yang besar. Akuntansi. Jadi sesaat pasti memerlukan laporan keuangan dan heran jurusan akuntansi selalu membutuhkan dunia kerja. Tak sekedar menunjukkan keuntungan atau mencatat penjualan, akuntansi juga mempelajari arus kas, nilai aset, dan memberitahu bagian mana dari bisnis yang benar-benar masuk uang. Mata kuliah akuntansi biaya, akuntansi sektor publik, statistika ekonomi, pembangunan, akuntansi pemeliharaan, dan lain-lain. Prospek kerja, akuntan publik, akuntan pajak, auditor, analis investasi, dan dosen. Jadi akuntansi itu udah berbau uang ya. Makanya kan ada yang cita-cita pengen jadi ini, pengen jadi perusahaan, jadi asisten atau apa. Nah itu, jadi di akuntansi itu bukan hanya satu ya tadi ya.
Bahkan kalau misalkan ingin jadi dosen juga bisa, nanti masuknya ke dosen akuntansi atau dosen ekonomi juga masuk ke situ. Jadi nggak menutup diri ya, dari semua jurusan itu bisa, kalian bisa jadi apa gitu, bisa jadi apa. Kira-kira Rahmi nih, mulai dengan IPS kamu yang ambil jurusan itu sesuai nggak sih yang apa yang kamu mau? Oh, enggak. Kenapa tuh? Aku mau apa sih, manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Tadi ngomong gitu. Manajemen bisnis kenapa tuh? Bukan manajemen pendidikan Islam, bukan? Nggak tahu, awalnya sih aku pengen apa sih, karena apa sih, keluarga aku pendidikan Islam semua, jadi aku tuh pengen Beda. aku. Coba hal yang beda. Jadi benar. Kira-kira untuk mencapai kamu nih masuk ke manajemen bisnis, apa yang kamu sekarang pelajari, apa yang sekarang kamu persiapkan? Sekarang ada kelas 11, pasti dong udah terancang dong kelas 12 apa, biar masuk SNMPTN atau kenapa? Kira-kira perbaiki dengan belajar gitu ya. Jawaban mas dari ya, ambil kartu. Ini sama aku. Apa itu? Dari start kamu ilmu biologi bisnis, ilmu tidak akan didapat dengan santai-santai. Ilmu itu nggak bisa didapat dengan santai-santai. Tapi itu kadang gitu ya. Tapi gimana caranya? Jenuhan itu kita lawan. Karena apa? Lebih baik kita kelelahan untuk mencari ilmu daripada nanti kita kelelahan kita bohong. Kalau ilmu itu kita banyak di otak nih, kita pinter sebanyak apapun ilmu kita, tapi nggak kelihatan kan sebanyak apapun ilmunya. Tapi kalau uang kan pasti fisiknya ada ya. Tapi kalau ilmu nggak ada, hanya orang-orang kan yang tahu dia bagaimana. Mudah-mudahan Rahmi bisa sesuai dengan nanti jurusannya ada. Ya, selanjutnya. Apa? Pariwisata. Pariwisata. Boleh maju Kak. Jurusan pariwisata, jurusan ini memang kan dipandang sebelah mata. Namun ada yang bilang kalau kerjanya cuma jalan-jalan ngabisin uang. Kamu tahu aja kalau jurusan pariwisata belajar tentang ekonomi, manajemen, bahasa asing, komunikasi, dan tentunya hospitality. Peluang kerjanya juga beragam kok, tenang aja. Mata kuliahnya dasar MICE, Public Relation, Tarif Dokumentasi, Ekonomi Pariwisata, Operasi Kegiatan Wisata. Proses kerja, pengusahaan travel agen, sales eksekutif, pramugari, staf hotel, staf bandara. Pariwisata baru tahu saya juga ternyata. Sebanyak itu ya prospek kerjanya gitu. Biasa sih yang pariwisata itu biasa membantu ini ya. Orang-orang travelnya atau orang asing gitu kan biasanya. Kira-kira ini sesuai nggak? Kira-kira nih, bukan karena kamu kan ambil IPA nih, tapi kamu bagiannya ngambil dari IPS. Kira-kira sesuai nggak kalau misalkan ada pertama atau kedua, kira-kira sesuai nggak? Nggak. Kenapa tuh? Karena aku emang gak tertarik. Tertariknya apa? Kesehatan. Wah, kesehatan. Usul ngambil coba kalau kesehatan. Kira-kira apa nih kesehatan? Berhubungan hewan. Siapa ini bocah? Iya. Siapa yang punya anak bulu di rumah, bukan cuma kucing dan anjing. Karena bagian jurusan kedokteran hewan juga mempelajari cara penanganan unggas sampai satu akhir. Durasinya kuliahnya 6 tahun. Tadi dari proyek ini dan profesi seorang dokter hewan bisa mengenali diri sendiri, puskeswan, kebun binatang, dan lembaga konservasi. Kamu tertarik nggak ini universitas? Di mana jurusan kedokteran hewan itu ada IPB, UGM, UNPAD. Kira-kira tertarik nggak? Enggak. Karena aku mau jadi dokter gigi. Oh, ada pada dokter gigi. Oh, kenapa tuh? Dokter gigi? Tertariknya kenapa?
Sekiranya. Nah, sering aku bisa coba aku ngasih tahu kayaknya dokter kan bisa deh, karena kan kalau yang dokter biasa kan harus 6 tahun misalkan kan kayak ada puasa Iya, spesialis juga. Iya. So kalau kan itu yang langsung loh dia tuh nggak harus dia masuk dokter dulu, dia ada ke boleh kamu sendiri. Oh ya, langsung berarti ya pas masuk tuh langsung masuk dokter gigi. Kira-kira mau di mana nih kalau sama dokter gigi? Cita-cita kamu nih mau masuk mana? Di kuliah mana? Unpad. Amin ya, mudah-mudahan masuk ya. Amin. Unpad, apa yang kamu persiapkan? Nah itu nilai. Nilai. Emang ngambilnya dari nilai aja? Karena kebutuhan mungkin lebih dilihat dari nilai mungkin ya. Berarti nggak sesuai ya, berarti sesuai tadi dokter gigi ya. Boleh Kak? Motivasinya? Pekerjaan yang menekanmu adalah sebuah mimpi bagi banyak orang yang belum bekerja. Ya, apa kira-kira? Ngerti nggak? Nih, pekerjaan yang melemahkanmu, pekerjaan yang melelahkanmu, pekerjaan yang mungkin rasa jenuh kalian, capek kalian. Sekarang kan jadi santri nih. Kalian lelah, kalian capek, kalian lemah, lesu ataupun jenuh, itu adalah sebuah mimpi bagi banyak orang yang belum bekerja atau sebuah mimpi yang belum bisa masuk pondok. Jadi bersyukurlah ininya caranya. Jadi sekarang kalian kayak gini udah jadi santri, terus masuk ke kuliah apa, masuk MA ataupun MA juga, maksudnya sambil nyantri itu adalah harapan orang dunia. Berarti kalian di sini terpilih. Ya, jadi semangat ya, bersyukur. Yang kemampuan itu menghadapi dan memanfaat aturan hidup antara sehari-hari. Kamu juga dulu politik serta rapi. Mata kuliah, ajar jalan dari daerah, menjadi perpajakan, menelitian serta kebenaran dan terbaik dalam perjalanan hidup. Perspektif berikutnya, staf pendidikan, keuangan, pegawaian, staf di daerah, cukai, pegawai pajak sama konsultan pajak. Kira-kira sesuai kan? Ya, enggak apa nih yang kamu mau Apa itu kesehatan. wis banyak yang kesehatan apa? Terus apa? Dokter apa? Fisioterapi. Oh, fisioterapi. Mau di mana ininya? Kadang-kadang di UNS. Apa aja yang ada di sini? Mungkin dari nilainya, apa ya? Dari nilai sama doa orang tua. Ya, ada orang tua sama guru. Jadi ya, kita boleh nih meragukan diri kita sendiri. Kita tuh boleh meragukan, tapi kita tidak boleh meragukan doa orang tua sama guru. Bertahan doa sama bertahan doa dari orang tua dan guru pasti nyambung langsung ke Allah. Jadi banyak-banyak berdoa aja sekarang. Jika kamu berhenti di sini, siapa yang meneruskan? Ya, jadi berarti cara satu-satunya adalah teruskan. Nggak boleh kalau kamu misalkan kalian udah di perjalanan kelas 11, kalau kalian berhenti, siapa yang ngasih kamu? Karena kita terlahir bukan pintar. Apa itu? Harusnya ini. Hukum. Ya. Ini kalau juga di sini. Jurusan hukum. Selain manajemen akuntansi dan komunikasi produk hukum, jadi juga program IPS. Kamu juga sudah mempelajari lebih rinci mengenai suatu aturan dan atau hukum yang diterapkan dalam negara. Selain itu, subjek utama pada jurusan hukum adalah ilmu sosial dan kemanusiaan. Cocok bagi kamu yang jago menganalisis dan punya wawasan luas. Mata kuliah, hukum acara pidana, hukum acara perdata, arbitrasi, hak asasi manusia, hukum waris, dan lain-lain. Prospek kerja, jaksa, hakim, pengacara, staf legal, dan notaris. Kira-kira sesuai nggak? Juga, kenapa tuh? Padahal hukum banyak loh, bukan jadi pengacara, tapi bisa jadi notaris. Bahkan misalkan mentok-mentok bisa jadi guru, jadi dosen. Iya. Oh, berarti nggak sesuai. Kira-kira sesuainya apa nih yang kamu inginkan? Sebenarnya aku masuk ini sih metode apa
Iya betul. Jadi mungkin aku masuknya ke ekonomi Indonesia. Kenapa nggak? Karena aku udah ngomong kan ke orang tua aku masuknya dari berapa, dan aku tuh suka apa ya, belajar geografi. Iya. Cuman ya karena realitanya aku IPS, Iya. jadi ya memang ya udahlah realita aja. Jadi aku mau masuknya mungkin Administrasi. Apa yang ada di sana? kalau untuk SNBP, SNMPTN itu kan mungkin untuk ujian ya. Jadi Iya, ya betul. udahlah perbaiki nilai. Iya, Terus betul. kalau SNBT mungkin dari kemarin-kemarin dan dari sekarang juga, aku udah mulai belajar tentang buku-buku TBK soal statistik ya. Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian impikan dan kalian inginkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Oke, ambil. Terima kasih. Perlu merasa takut akan kegagalan, lakukan saja. Bahkan orang-orang berpengaruh pernah gagal semasa hidupnya, tapi mereka menjadikan itu sebagai babak pembaharuan, bukan sebuah kegagalan. Iya. Jadi kalau kita gagal, kita nggak harus pasrah. Jadi kita biar tertampar nih. Kalau kita gagal, malah kita lebih semangat lagi. Iya nggak sih kayak gitu? Iya biasa kayak gitu. Jadi enggak kita gagal sekali. Bahkan penemu apa lampu aja berapa kali gagal? Yang penemu lampu itu sampai beribu-ribu kali bagus. Akhirnya sekarang kita pakai kan itu dari berkali-kali gagal dengan kegagalan bahkan punya ilmu baru kan. Jadi kita semuanya itu ada di sini. Oke, tinggal 4 lagi. Pertanian dan peternakan. Iya, belum ada yang ini sesuai. Produksi ternak. Ketika mendengar istilah produksi ternak, itu ada di bayangan kita adalah susu, daging, keju, telur, dan lain sebagainya. Iya. Hal itu memang benar adanya di jurusan produksi ternak ini. Kamu akan mempelajari tentang berbagai kegiatan peternakan yang berhubungan dengan tujuan produksi. Di dalam program studi ini, kamu juga akan belajar tentang bagaimana cara memperlakukan hewan ternak agar bisa menghasilkan output yang berkualitas. Ya. Kira-kira tertarik nggak sih kayak gitu? Kayaknya kan buat laki-laki ya, Iya. ya. Kayaknya buat orang yang mau bisnis terus suka hewan, ngambil peternakan itu cocok. Jadi dia sambil punya usaha, maksudnya sapinya ataupun hewannya, sambil gimana cara merawat yang bagus itu cocok. Kira-kira mau apa? Jurusan apa yang Aku tertarik ekonomi bisnis sama perfilman. Perfilman, iya. Teknik berarti ya kan? Bukan. Apa? Seni bahasa dan bahasa itu masuk ke perfilman. Kenapa? Suka syuting? Suka ini? Suka. Selama ini apa yang disiapkan? Guys, kalau itu kayaknya lebih aku lebih mempersiapkan untuk yang ekonomi bisnis. Kalau misalkan ada opsi dua ya, kalau nggak perfilman, kalau nggak ada gitu. Baru perfilman, jadi yang lebih utamanya yang Keren tuh ya. Tadi ada plan 1, plan 2. Jadi ketika gagal yang ke satu, kita udah punya rancangan. Jadi stucknya emang jangan di satu aja. Karena kita kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Kita punya apa terus dikasih sama Allah apa. Jadi kalau punya plan 2 kayak gini, kita punya ini punya ancaman kan mau kayak gimana. Jadi nggak sakit hatinya banget, nggak sakit hati, tapi nggak banget. Oke, ambil komunikasi. tidak apa-apa kamu gagal, karena gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Terus berusaha sampai kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Iya, gagal itu bukan hanya ternyata gagal itu bukan cuma gagal, enggak. Kesuksesan yang tertunda aja. Nanti kamu dikasih kesuksesannya bahkan melebihi apa yang kamu inginkan gitu. Jadi jangan patah semangat. Ya. Ekonomi dan bisnis. Wih, situ yang kalian ini. Tapi ternyata di ekonomi dan bisnis itu banyak. Sok ambil. Yang keras. Program studi kewirausahaan. Ya. Program studi kewirausahaan biasa disebut entrepreneurship
Kira-kira cocok nggak? Nggak, kenapa tuh? Padahal itu kan bisa jadi kira sama bisa investor, bisa pembisnis, nggak terjun. Kenapa tuh? Nggak, maunya apa? Oh, di psikolog. Kenapa? Tertarik sama jiwa-jiwa manusia. Apa? pengen aja jadi psikolog. Tahu prospek kerjaan psikolog itu apa? Belum sih. Iya, bagus sih kalau psikolog itu kalau kalian nggak jadi apa-apa juga bisa berdiri sendiri. Psikolog itu kan emang benar-benar dengan manusia ya. Jadi nanti proses kerjanya itu bisa konseling, terus juga bisa di rumah sakit. Itu kerjanya mahal loh. Ada yang 500.000, ada yang 450, bahkan ada yang 10 juta. Tergantung. Bahkan kliennya aja bisa ngambil yang konseling 1 juta, 1 juta kalau satu sesi itu pekerjaan ada yang masih 100 juta, ada yang masih 500 juta, tergantung kalau ditanya kalau di mana. Jadi psikolog itu bukan hanya psikolog, nanti ada kayak kita juga kan beda, nanti ada sekolah lagi misalkan pengen ngambil apa sih keahliannya atau minatnya gitu, bisa kita ngambil ya jurusan buat apa gelar di belakangnya gitu. Jadi beberapa pelatihan kita ambil. Terus kan teman saya aku juga ada anak psikolog, dia psikolog dari Universitas Gunadarma. Nah kata dia tuh ternyata psikolog itu untuk menjadi psikolog itu ada 2 peminatan. Jadi ketika mau lulus ternyata ada peminatan ke industri sama ke klinis. Jadi kita mau psikolog industri atau klinis. Kalau klinis berarti kita nanti di rumah sakit gitu, kayak orang yang menangani gangguan mental kayak gimana. Kalau misalkan ke industri itu ke perusahaan kayak di HRD. HRD yang sekarang itu emang ambil dari psikolog loh. Karena buat apa? Karena buat merekrut orang-orang itu nggak sembarangan, harus ada yang kriterianya, masalah seperti apa, terus dia berpengaruh seperti apa. Jadi bagus sih. Keren. Apa aja nih? Mau kira-kira mau di mana aja? Unpad. Dengan ya, sesuai ya. Oke, ambil masih. 2 lagi. Jangan pernah merasa bahwa kamu sendiri dengan Allah selalu bersamamu. Iya, sesuai ya dengan perasaan saya. Oke, terima kasih ya. Terada nih Ajisa. Apa nih? Kira-kira sesuai nggak nih? Enggak. Coba baca dulu. Ambil dulu. Cina. Bilang. Apa tuh? Asal budaya Korea. Anjing budaya Korea memang gak ada ya. Gila musik sama dengan. Kalau kamu tertarik mempelajari seluruh produk negara Korea Selatan, coba deh daftar jurusan Korea mata kuliahnya gak perlu sambil linguistik kok. Nah, lebih seru dan menyenangkan. Ada pariwisata, bisnis, perdagangan. Mata kuliahnya dari bahasa Korea, sejarah Korea, masyarakat dan budaya Korea, bahasa Korea bisnis, pariwisata Korea dan lain-lain. Prospek kerjanya ada terjemah, copywriter, content creator, tour guide, personal assistant di film Korea, sama sekali. Kira-kira sesuai nggak? Enggak, kenapa tuh? Siapa yang mau jadi ingin Korea? Bisa. Kita kayaknya suka banget ya. Apa kira-kira kenapa tuh nggak suka? Sesuai. Enggak sama sekali mengarah ke Apa yang kamu ingat? Kamu maunya apa? ini yang terjadi saja. Oh, perjalanan. Oke. Lupakan masa lalu, hiraukan masa depan. Iya. Apa yang lo tangkap dan mungkin tertukar. Iya, ingat itu. Bahkan aja di masa lalu kita mau masa lalu kita tolak, mau masa lalu kita nggak ada ininya kan, sampai nggak ada terang-terangnya gitu, nggak ada lampunya. Udah sekarang kita fokus yang sekarang aja. Ingat kalau memang takdirnya buat kita, kalau misalkan kalian takdirnya untuk jadi hukum, takdirnya untuk jadi pembisnis, takdirnya untuk psikolog, udah nanti juga Allah akan kasih sesuai dengan takdir. Ya.
Mau milih ini aku ngambil sesuai atau mau Pilih. ya? Oke, boleh ya Isa. Silah. Apa? Coba aku kan banyak soal biar. Ya, jadi masa aku coba deh. Jurusan hukum selain manajemen, akuntansi, dan komunikasi, prodi umum menjadi jurusan favorit anak saya. Kamu diharuskan untuk mempelajari lebih prinsip mengenai suatu aturan atau hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, subjek utama pada jurusan hukum adalah ilmu sosial dan kemanusiaan. Cocok buat kamu yang jago menganalisis dan punya wawasan luas. Mata kuliah adalah hukum acara pidana, hukum acara perdata, arbitrase, hak asasi manusia, hukum waris dan lain-lain. Prospek kerjanya ada jaksa, hakim, pengacara, staf legal, dan notaris. Kira-kira sesuai nggak? Nggak maunya apa Isa? Olahraga. Wih. Mau ekonomi, mau psikolog, mau guru, mau pebisnis, ini satu-satu. Cuma olahraga. Maksudnya olahraga itu mau jadi apa? Mau jadi yang lain pengen hukum, yang lain pengen psikolog, ekonomi bisnis. Kamu satu-satunya cewek pengen olahraga, kenapa tuh? Mau olahraga memang yang lu mau? Mau jadi apa maksudnya kamu ngambil jurusan apa jurusan olahraga? Apa aja kan ini olahraga. Jadi olahraga. Kalau olahraga banyak. Yang kamu suka yang gol, kenapa emang? Jadi Nanti ya. wajib gitu. Sekarang sering ini ikutan handball. Oh suka. Suka ikutan apa juga? Ya. Bisa dapat juara. Juara berapa? Satu. Satu apa di provinsi, kecamatan, RT, kabupaten. Bisa. Berarti udah ada basic emang ya, dia mau ya. Oke. Berarti selama ini apa yang kamu ini? Yang sudah kamu jelas sudah berjalan nggak harus disiapkan lagi ya. Teman kayak aku juga ada yang anak handball, dia udah jadi atlet handball kabupaten itu. Namanya Ani, dia alumni SMA Negeri 1 Cibunggulang. Kenapa? Dia sekarang kuliahnya di UT ngambil ilmu komunikasi, tapi dia tetap di atlet juga gitu. Jadi kayak kan kalau di Universitas Terbuka kan kuliahnya 1 minggu, jadi dia itu kuliah sambil jadi atlet. Mudah-mudahan ya Ajisa mau jadi atlet dia. Berdoakan semuanya biar nanti dia punya inian, kita punya anak dia bisa jadi dia. Oke, berarti udah sesuai ya maunya ingin ya kayak dia mau sih. Al-i'timadu ala nafsi asasun najah. Al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah. Apa artinya? Kemandirian adalah modal keberhasilan. Jadi kalau mau berhasil harus kan orangnya kayak Tapi kalau jadi dia dari mana aslinya? Bisa Bire, Papua, wis. Cocok ini mah udah mentalnya udah kuat dari kapan di sini? anak rantau. Bisa dia udah berapa tahun? 5 tahun ya jalan. Mau 6 tahun kuat ya bisa ya. Calon sekali kalau itu. Oke, jadi itu ya teman-teman sekalian. Kira-kira apa nih yang kalian rasakan? Setelah tadi kan dikasih bimbingan karir, apa ada hal apa gitu Yang berbeda setelah rasakan nggak tahu gitu. Oh ternyata di hukum itu seperti ini. Oh ternyata ngambil si kalau itu kayak gini. Nah terus di kesehatan itu kayak gini. apa nih? Ada Ajisa. Setelah Terus kan dari teman-teman yang lain gitu. Jadi tahu prospek kerjanya setiap jurusan ternyata nggak cek semua, ternyata banyak yang apa namanya bisa ngasilin kan apa sih ngasilin semua yang berkarir semua. Iya. Tapi yang tadi kita tuh biasanya kalau guru itu tahunya belajar, soalnya enggak. Jadi guru itu bisa jadi dosen, bisa jadi guru, bisa mungkin sesuai kalian maunya jadi apa. Jadi nggak stuck sesuai dari kemampuan kamu mau jadi apa. Terus abis itu apa lagi? Jadi lebih tahu nih kedepannya mau seperti apa. Iya. Jadi gak diem aja ya, kita nggak harus diem aja ya, harus tahu nih apa
aja yang harus kita persiapkan. Kalau misalkan pengen apa yang misalkan menjadi dokter gigi, apa yang harus kita persiapkan, memperbaiki nilai, rajin sekolahnya, jadi nggak boleh malas-malas. Apalagi kira-kira nih, jadi tahu universitas. Iya. Iya. Jadi tahu semua jurusan juga. Juga nggak hanya jurusan, tahunya kan orang tuh pasti kamu udah di jurusan aja ya, kamu jadi dokter aja ya, kamu jadi guru aja ya. Padahal itu ada yang jadi hewan, ada yang jadi atlet, ada yang jadi ekonomi, ada juga yang jadi hukum. Jadi banyak. Jadi ambillah sesuai kemampuan kamu dan ambillah sesuai dengan keinginan kamu. Karena kalau kemampuan kamu dan keinginan kamu biasanya itu semangat kita kalau menjual, nanti kerjaan juga kita sesuai dengan usaha. Itu ya teman-teman, karena waktunya sudah 35 menit sampai 40 menit. Kalau misalkan kurang, nanti kita kembali lagi di sesi selanjutnya. Ya, kalau sekarang kita akhiri aja. Mudah-mudahan apa yang kita berdua sampaikan dan kalian dan akhirnya satu sama lain tahu nih maunya apa. Oh, kalian kita menjadi apa sih sama ini? Dan kalian sama ini menjadi dokter gigi ini. Jadi kita doakan semuanya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Dan kita juga semangat menjadi ngambil resiko atau mengambil karir yang akan kita raih di masa yang akan datang. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.